Kapan beli BBM di Papua? Harganya sama dengan di Pulau Jawa atau di pulau lain. Nah, kapan coba? Ya kalau ya di pedalaman beda lagi. Kemarin ada yang protes, yang pedalaman harganya masih mahal. Ya pastilah. Karena memerlukan transportasi ke dalam tuh. Belum lagi soal food estate. Trans Papua, jembatan apa itu? Yoteva kalau nggak salah itu. Yang sangat ikonik itu. Elektrifikasi. Wes kencar-kencar padang HP ini. Dan masih banyak lagi. Nah, ini kayaknya capres koalisi perubahan ini linglung bingung. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Ya, petang ini saya ingin nanya ke teman-teman semua ini, apa sih yang bisa disimpulkan dari pidato capres koalisi perubahan waktu acara apel siaga Nasdem di Gelora Bung Karno pada minggu kemarin itu? Nah, kalau pada bingung, ya sama berarti Om Begawan juga bingung ini. Nah, beberapa kali saya dengarkan ulang, juga saya baca di beberapa media. Lah kok nggak nemu tuh substansinya apa yang mau disasar oleh Pak Anies apa itu. Nah, lalu tiba-tiba ini jadi ketemu ini. Substansinya bukan apa yang disampaikan, tapi mengaburkan apa yang sudah dijanjikan. Woi, harap ngeles ini. Apa ayo? Ada yang masih ingat nggak? Janji mengumumkan cawapres dan sampai sekarang tidak terpenuhi atau tidak ditepati. Intinya ingkar janji lagi. Jadi paparan Pak Anies kemarin yang ngalor ngidul wirawiri orang genah itu, bahkan panjang orasinya dengan doa, malah lebih panjang doanya itu. Itu menunjukkan kapasitas capres saja orang duwe tidak dimiliki. Terlihat sekali kalau mantan gubernur DKI sebagai calon presiden saja tidak mampu, tidak bisa. Nah, kalau hanya soal bicara begitu aja, misalnya ada tanya jawab, oh lah siapapun yakin itu dia bakal betah seharian melakukan dialog itu. Wah, tanya jawab, aduh, seno rektor senengannya kan begitu. Tapi kalau diminta menyampaikan pandangan 15 menit aja sudah kedodoran. Orang genah ngalor ngidul ora cetha akhirnya. Nah, bagaimana bisa seorang yang sudah diberi tanggung jawab oleh partai pendukungnya memilih satu nama sebagai pendampingnya nganti 9 wulan? Tahu 9 wulan tuh? 9 bulan itu gagal, ora iso itu. Lah bagaimana dia bekerja? Bagaimana dia menjalankan program yang sudah disusun? Menangani pengaduan masyarakat, menuntaskan pekerjaan yang diberikan. Nah, jika dibandingkan dengan Pak SBY, malah lebih bagus Pak SBY itu. Iya. Perilaku Pak Anies itu jelas-jelas yang membuat Mas Ahaye meradang, marah, gemes itu. Sudah keluar duit banyak. Tuh. Pasang baliho sana sini gede-gede. Dibilang Pak Anies parpol pasang baliho dengan dirinya itu biasa. Wes orang gumun itu selalu ada gambarnya dia. Nasdem pasang dirinya sama Pak Paloh. Katanya Pak Anies ini. PKS pasang foto dirinya sama Pak Saiku. Oh, itu makanya Demokrat juga pasang baliho dengan foto dirinya sama Mas Ahaye. Wah, ini ngenyek tenan nih sama Mas Ahaye. Wah, ya aja ngono lho Pak Anies. Nah, secara pribadi nggak ngerti apa yang saat ini ada di kepalanya Pak Anies ini. Jane arep ngopo itu masyarakat mungkin bingung, termasuk Begawan ini bingung. Padahal di panggung apel siaga itu dia membaca teks loh. Orang ngomong sakarepe dhewe itu baca teks itu disusun rapi itu. Itu siapa sih konseptornya itu? Orang enek maksudnya piye itu kan angel ditangkap itu loh. Sampai memasukkan doa selama 11 menit untuk diaminkan yang hadir. Ini benar-benar tindakan orang cetha ini. Tugas capres itu menyampaikan gagasan. Ya doa penting, tapi yang penting itu gagasan sebagai capres. Berbicara apa mimpi di masa depan yang mau dibangun, begitu loh.
Lah kok malah ndonga? Kalau ini kan sudah ada tugasnya itu, sudah ada tugasnya sendiri itu, para ulama dan sebagainya. Ingat loh, berdoa itu penting. Tapi calon pemimpin yang berdoa di ruang berbeda, di tempat privat, itu di waktu yang khusus harusnya. Bukan di audiens yang cukup besar. Itu harusnya tugas capres menyampaikan gagasan. Nah kalau pas naik panggung ya orasi gitu loh. Ya bicara berapi-api, biar kelihatan tegar, semangat, dan penuh dedikasi gitu loh. Yang mengemukakan apa yang mau dilakukan besok. Malah raja ini, malah bulat mubeng-mubeng kayak apa itu. Lah perubahan untuk perbaikan itu motonya koalisi ini. Perubahan apa itu? Lah kasihan tuh pendukungnya Pak Anies. Kalau ketemu saya di Wedangan itu loh, ini beberapa kali di ngobrol, itu pendukungnya Pak Anies tuh. Kalau ketemu saya itu dan juga di ngobrol di sosmed juga itu, atau tukar pikiran di grup WA, itu kebingungan kok. Apa yang mau dirubah, jadi ini Pak Anies orang ngerubah apa itu, mau diperbarui yang seperti apa itu, mestinya dibenahi dulu tuh capres kalian itu. Mindsetnya itu loh, mindsetnya aja kacau balau. Wah ini nanti kalau diterusin malah keliru tuh. Nah, Pak Anies itu sempat bicara tentang Papua. Nah, yang mestinya mendapatkan keadilan lebih dulu dibandingkan dengan daerah lain, kata Pak Anies. Nah, ini kayaknya mantan Mendikbud ini amnesia bener itu, pelupa ini. Banyak lupanya ini. Ini nggak pernah berpikir tentang Papua ini. Atau malah tidak tahu. Papua yang sekarang sudah dibangun Pak Jokowi itu mungkin malah bingung nih. Nah jadi Pak Anies tak kasih tahu ini. Para pendukungnya saya kasih tahu juga nih. Tentang apa yang dilakukan pemerintah Pak Jokowi soal Papua. Ini pertama. Ini disimak ini supaya nggak keliru ini. Pak Jokowi itu datang menginjakkan kaki berkunjung dalam 9 tahun pemerintahnya sudah 17 kali. Wow, di Papua sana itu masuk ke pedalaman itu Pak Jokowi, cek aja itu siapa presiden yang kesana sampai 17 kali. Oh Rene, belum ada. Ya ini baru soal datang loh, baru soal berkunjung itu presiden itu. Nah Presiden Jokowi tidak tiba di Papua itu bukan hanya di provinsi saja, sampai ke pedalaman dengan suku-suku terasing di sana, suku Asmat misalnya di Kabupaten Duga itu. Wilayah yang dikenal sangat berbahaya itu, KKB-nya banyak. Bahkan aparat militer, termasuk sekretaris militer presiden sempat melarang kok. Apa Pak Jokowi takut? Oh ya enggak, mungkin yang takut malah pengawalnya itu. Beliau memaksa tetap ke sana. Memastikan rakyat Papua juga bisa bertemu dengan presidennya supaya bisa seperti masyarakat yang lain. Di zaman siapa coba? PON digelar di Papua pertama kali. Ayo, ini jawab ini. Yang bisa jawab itu. Ini Pak Anies nggak tahu ini. Payah ini. Kalau yang punya kuota, silahkan cari di internet atau nanya ke tetangga sana siapa presidennya ketika PON digelar di Papua. Jika PON digelar di sana zamannya Pak Jokowi itu, otomatis infrastruktur olahraga dan transportasi dibangun juga. Loh, kalau nggak dibangun ya iso PON itu perhelatan olahraga yang besar secara nasional. Kayak gitu kok bicara keadilan tentang Papua. Ketinggalan sepur Anies itu. Kemudian juga kapan beli BBM di Papua harganya sama dengan di Pulau Jawa atau di pulau lain. Nah, kapan coba? Ya kalau ya di pedalaman beda lagi. Kemarin ada yang protes yang pedalaman harganya masih mahal ya pastilah. Karena memerlukan transportasi ke dalam tuh. Belum lagi soal food estate, Trans Papua, jembatan apa itu, Yoteva kalau nggak salah itu, yang sangat ikonik itu, elektrifikasi, wes kencar-kencar padang HP ini, dan masih banyak lagi. Nah, ini kayaknya capres koalisi perubahan ini linglung bingung. Oh Jojo lagi mimpi, kehilangan orientasi loh kalau seperti itu. Nah, tercerabut dari nuraninya kalau itu, yang membuat mata batin hingga logikanya
buta, jadi lupa, Pak. Makanya banyak membaca, yang dibaca jangan novel. Jangan karangan buku orang luar negeri, tapi kondisi Papua yang sesungguhnya. Nah, ini sepertinya Pak Anies gagal melihat ini. Apa yang bisa dirubah dan diperbaiki di masa depan. Yang kayak gini mau diandalkan jadi pemimpin Indonesia, repot, ciloko nih masyarakatnya. Bagaimana nasib kita dan anak-anak cucu kita? Bisa jadi waktu mau naik panggung ketemu Mas AHY kemarin sampai ditodong loh. Dengar pertanyaan ini, todongannya pertanyaan bukan todong pistol, keliru nanti. Gimana Mas Anies? Siapa yang Anda pilih sebagai cawapres? Ayo. Kok babakan kui terus ya, mbok yo ditakokne gitu loh. Jangan bulet terus. Bisa jadi waktu main naik panggung itu Mas AHY sempat ditodong kali ya dengan pertanyaan. Gimana Mas Anies? Siapa yang Anda pilih sebagai cawapres? Walah Gus. Kok babakan kui terus yang mbok takokne to ya. Kita aku durung budal haji, ini ngomongnya Pak Anies loh. Teko saka Mekah, urusannya kok mung kuwi wae lho. Maksudnya itu loh, bahasa Indonesia seperti ini loh. Walah Gus. Kok soal itu terus yang kamu tanyakan loh. Sejak saya berangkat ibadah haji, datang dari Mekah, hanya urusan cawapres saja yang kau pikir tuh. Makanya waktu nyusun materi pidato, Pak Anies wis mentok. Nggak punya gagasan lain, nggak bisa berpikir jernih, merasa semuanya sudah disampaikan. Lah wong ibaratnya jika bisa izin nggak hadir tuh, misalnya itu Pak Anies nggak bakal datang tuh. Biar diwakili tim kecilnya itu, cuma karena bohirnya itu ultah Pak Surya Paloh itu, dan yang punya gawe dia. Ya kalau nggak datang ya, daftar capres itu dicoret. Yang jelas, batas waktu pendaftaran capres tinggal 3 bulan lagi. Ini ketidakmampuan memilih pendamping dalam 9 bulan ini membuktikan Pak Anies tidak punya kapasitas sebagai capres yang layak dipilih. Nah, ibaratnya seorang ibu mulai hamil, bayinya sudah lahir, tapi Pak Anies tetap belum bisa memilih orang. Orang yang dipilih Pak Anies menolak. Gitu. Mas AHY yang tidak dimaui Pak Anies nyedak. Ini kan repot ini pokoknya. Asiknya lagi, Mbak Yeni yang disebut punya peluang besar. Lah kapan lalu malah unggah foto di status sosmednya itu. Foto Mbak Yeni dengan Mas AHY malahan. Saya sih memanainya begini nih, Om Begawan ini. Beliau itu ngeledek sama Pak Anies dan timnya ini. Seakan-akan pengen bicara. Ayo, beneran pilih aku atau sebelah saya ini? Nah, untungnya tim kecil bisa memaknai. Unggahan itu jelas penolakan halus. Alternatif lain yang diminati oleh Bukoviva. Nah, Bukoviva itu diminati juga untuk jadi pendampingnya Pak Anies. Malah Bukoviva ziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Ya jelas dia gabungnya ke PDIP. Nah wes, kabeh jalan sudah dikunci, tertutup ini. Ngelihat perkembangan terakhir, nggak tahu tuh nih, ini Pak Anies ini jadi daftar capres atau tidak, ini kita tunggu aja lah. Gitu ya, kita tunggu aja lah. 3 bulan lagi Pak Anies daftar betulan atau tidak. Itu ya. Sampai jumpa lagi di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di ngompol, ngopini politik. Salam Begawan. Sampai jumpa.